Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Bertemu lagi bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan cerita Santet Pring Dapur di bagian yang kedua. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama lagi. Sambil menemani istirahat Anda, kita lanjutkan cerita berikut ini. Selamat menikmati. Ponirin pun datang dan mengetuk pintu rumahnya Pak Tarmin. Assalamualaikum. Salam dari Ponirin sambil mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian ada jawaban dari dalam rumah sambil terbuka pintu itu. Waalaikumsalam, jawab Tarmin dari dalam rumah. Kamu Rin, ayo masuk, ucap Pak Tarmin sambil mengajak Ponirin untuk masuk ke rumah. Ada apa Rin? Kok tumben-tumben kamu bertamu ke rumah? Begini Pak, minggu lalu saya akan bilang pada Pak Tarmin soal janda tetangga saudaraku itu loh Pak. Oh, yang kamu katakan sudah punya anak 3 itu Torin. Terus bagaimana katanya? Tanya Pak Tarmin kepada Ponirin. Iya Pak, kemarin saya kan pergi ke rumahnya toh, dan di sana saya bertanya kepada ibu janda itu Pak, dan katanya ibu itu ingin tahu Pak Tarmin. Makanya kalau Pak Tarmin berminat, kapan Pak datang bertamu ke rumah ibu itu? Tanya Ponirin. Kapan ya Rin? Bagaimana kalau 2 hari lagi kita ke sana? Kamu mau kan menemani saya ke sana? Ucap Pak Tarmin kepada Ponirin. Iya Pak, saya sedia menemani Pak Tarmin. Dan baiklah Pak, kalau begitu besok saya tak ke sana dulu dan memberitahu kalau Pak Tarmin mau datang bertamu kepada ibu itu Pak, jawab Ponirin. Karena hari sudah sore, Ponirin pun berpamitan untuk pulang. Hari pun berlalu dan 2 hari kemudian Pak Tarmin yang ditemani Ponirin datang bertamu ke rumah ibu janda itu dengan niat untuk lebih saling mengenal. Dan siang itu acara perkenalan kedua orang yang sudah sama-sama tua itu terlihat saling cocok di antara keduanya. Dan belakangan diketahui ibu janda itu ternyata bernama Bu Siti. Dan di pertemuan itu Pak Tarmin jadi tahu kalau Bu Siti memiliki 3 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Waktu itu pun berlalu dan hari pun berganti. Kurang lebih 2 minggu sudah terlewati sejak pertemuan pertama itu. Keduanya saling ada kecocokan. Lalu di pertemuan berikutnya Bu Siti pun setuju dan mau dinikahi oleh Pak Tarmin. Selang 3 bulan kemudian mereka menikah dan Bu Siti diajak tinggal bersama dengan Pak Tarmin dan Sukari anaknya. Semenjak Pak Tarmin menikah lagi, kehidupan Pak Tarmin jadi lebih ringan dalam bekerja karena sudah ada yang membantunya, dan Sukari pun perlahan-lahan mulai pulih seperti dulu lagi. Kini Sukari mulai jadi periang dan selalu ceria karena bertambah saudara lagi di dalam rumah itu. Di bulan-bulan awal Bu Siti dan ketiga anaknya terlihat baik dan sayang dengan Sukari. Tapi makin lama sifat Bu Siti pada Sukari jadi berubah.
Kini Bu Siti lebih mementingkan keperluan ketiga putrinya dan sering mengabaikan Sukari, lebih-lebih bila Pak Tarmin sedang tidak berada di rumah. Bu Siti makin kejam pada Sukari. Bu Siti sering memarahi Sukari, bahkan suatu ketika Bu Siti pernah menampar Sukari hanya karena Sukari terlambat pulang dari sekolah. Sekarang Sukari jadi anak yang pemurung lagi karena setiap hari dapat tekanan batin dari ibu tirinya. Dan pelan-pelan tapi pasti Bu Siti mulai menjauhkan Pak Tarmin dari Sukari anaknya. Dan yang menyedihkan lagi, Pak Tarmin lebih percaya kepada istrinya. Dan kini Pak Tarmin juga ikut-ikutan sering memarahi anaknya sendiri. Puncaknya di saat Sukari mulai naik kelas ke kelas 5 SD. Saat itu Sukari tidak tahu apa kesalahannya. Tiba-tiba Sukari dilarang tidur di dalam rumahnya. Dan Sukari tidur di dapur yang hanya disediakan ranjang dari bambu dan tidak ada kasur ataupun bantalnya. Sejak saat itu kehidupan Sukari makin susah. Hari-hari selalu saja dimarahi, dan bahkan makan pun Sukari sering tidak kebagian. Dan perilaku Bu Siti dan ketiga anaknya makin menjadi-jadi karena ada niat busuk di hati Bu Siti. Dan mulai ada niat yang sebenarnya, bahwa niat Bu Siti untuk menguasai harta benda milik Pak Tarmin. Dan Bu Siti mau menghabisi seluruh keluarga Pak Tarmin. Karena kalau semua keluarga Pak Tarmin sudah meninggal, Bu Siti pasti yang akan mendapatkan semua harta benda milik Pak Tarmin. Makanya dengan berbagai cara Bu Siti melakukan dan tiap hari memarahi Sukari, dan Bu Siti ringan tangan kepada anak tirinya itu, sampai Bu Siti pergi ke dukun santet seperti yang dilakukan saat ini. Waktu itu Bu Siti sedang berada di rumah dukun santet dengan niat untuk meminta tolong kepada Mbah Dukun santet itu untuk nyantet Sukari. Begini Mbah, saya benar-benar minta tolong kepada mbahnya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menyingkirkan keluarga suami saya, Mbah? Ucap Bu Siti kepada Mbah Dukun. Iya Bu, kalau Ibu berniat menguasai harta itu, sebaiknya jangan hanya satu orang saja yang Ibu singkirkan. Sebaiknya semua orang di keluarga itu Ibu singkirkan, ucap Mbah Dukun kepada Bu Siti. Terus bagaimana Mbah caranya, dan apa saja syaratnya yang dibutuhkan Mbah? Begini, saya punya ilmu santet yang ampuh Bu. Namanya santet pring sedapur Bu. Santet ini bisa menghabisi satu keluarga secara perlahan Bu. Dan alatnya Ibu berikan saja foto orang-orang yang nanti saya garap dari rumah Bu, ucap Mbah Dukun kepada Bu Siti. Bu Siti pun memberikan foto-foto keluarga yang akan Ibu Siti singkirkan. Dan sesudah itu Bu Siti memberi sejumlah uang untuk dukun santet itu. Lalu Bu Siti berpamitan pulang. Dan Mbah Dukun itu meminta Bu Siti untuk menunggu di rumah. Setelah Bu Siti pulang, Mbah Dukun itu segera berangkat mencari obor rampen untuk melaksanakan tugas nyantet orang yang ada di foto keluarga yang diberikan oleh Bu Siti.
Nah, teman-teman Lintang Kemukus semuanya, apakah yang akan dialami keluarga Pak Tarmin? Apakah santet Breng Sedapur itu mampu menghabisi keluarga Pak Tarmin? Nantikan cerita santet Breng Sedapur di episode berikutnya. Tetap di Lintang Kemukus Channel. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sebelum saya akhiri, mohon maaf segala kesalahan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai di sini, selamat beristirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.